Universitas Sains dan Teknologi Jayapura atau USTJ menggelar sosialisasi program Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang dilanjutkan dengan workshop penyusunan proposal bagi dosen serta penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kegiatan ini difokuskan pada persiapan dosen USTJ untuk melanjutkan studi ke jenjang magister dan doktoral. Nah ini kondisi di pelaksanaan pembelajaran di kami, ada tadi saya bilang ada luring, ada pembelajaran daring, kemudian juga ada pembimbingan offline. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan studi di UM Malang. Yang pertama, bimbingan dan dukungan para promotor yang luar biasa. Salah satu keunggulan UM adalah peran promotor yang tidak hanya ahli di bidangnya tetapi juga sangat peduli dengan perkembangan mahasiswanya. Moto promotor yang mengatakan bahwa menjadi doktor yang berbahagia bukan sekadar kata-kata tetapi benar-benar diwujudkan dalam pendampingan yang humanis, penuh semangat dan berorientasi pada kebahagiaan intelektual. Tidak susah. Konsentrasi di teknik mesin itu baik S2 maupun S3 sama ya, kita kan memang ada 4 konsentrasi secara umum di Indonesia maupun di luar ya, ada konversi energi, material, manufaktur, dan perancangan atau konstruksi. Ini untuk yang mungkin yang ke S2 saya lupa di yang depan lagi Pak sebelumnya. Di S2 itu kita sudah unggul Bapak Ibu, jadi sudah punya slot untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Kemudian S1-nya juga sudah unggul. Kalau S1 unggul, S2 unggul, maka ini bisa melakukan program fast track. Jadi mulai tahun kemarin, anak-anak kita sudah kita arahkan untuk fast track. Jadi langsung ke S2. Beasiswa untuk S2 juga sudah bisa dicari di LPDP. Tapi LPDP sekarang agak sulit juga ya Bapak Ibu, tidak seperti mungkin visi misi itu menjadi suatu ciri atau penciri prodi. Mungkin di prodi Bapak dan Ibu sudah ada ya. Namun untuk S2 dan kami S3 itu adalah penciri prodinya bangunan yang tahan terhadap gempa. Bukan hanya bangunan gedung, tapi juga bangunan-bangunan air dan juga bangunan yang lain seperti jembatan. Nah itu visi kami dan tentunya memiliki visi yang sudah tercantum tersebut. Lalu bidang kami masih S2 dan nanti semester depan kita akan membuka untuk S3, itu adalah 4 ya, struktur bangunan gedung, transportasi, lalu manajemen. Kami punya lab BIM yang cukup mumpuni, dan juga kita pengairan, di bidang pengairan itu ada ahli yang cukup mumpuni. Ini seperti juga prodi-prodi yang lain, kami membuat beberapa perubahan kurikulum dalam beberapa tahun. Tentunya kita tahu bersama kalau S1 itu satu siklus 4-5 tahun. Jadi kurikulum harus dirubah setiap itu. Begitu juga S2, karena dia satu siklus harapannya 2 tahun, maka dia kurikulumnya akan direvisi antara 2-3 tahun, begitu ya. Itu ada yang reguler dan baik riset. Risetnya apa itu? Cuma tadi mungkin Ibu bisa jelaskan yang baik riset itu seperti apa? Maksudnya seperti apa yang itu kan sudah tahu ya lewat itu. Tapi yang risetnya itu seperti apa? Dia punya teknik sampai selesai. Apakah tinggal dilihat selama studi atau bisa seperti apa? Jadi apa pelaksanaannya sih? Mau saya gitu. Terima kasih. Simpel aja Bu, S3 prinsipnya kapan bisa mulai penerimaan? Sudah ada kali Bu. Kebetulan kami homebase ada 11 orang dan 2 orang sudah S3, yang 1 sedang proses S3, jadi masih ada 8.
Jadi kalau ibu buka kayaknya sedang pertama dari dosen-dosen STJ. Bisa jadi 8 orang ya. Ya. Dan kalau memang sudah ada link untuk pendaftaran kan mungkin bisa lebih tidak lanjutnya sistem perkuliahan dengan Pak Rektor kami seperti itu. Jadi ya sudah dapat 1 kelas kan lagi beliau itu akan ada seperti kelas 10, jadi kami sudah 8 tinggal nambah 2 yang dari Jawa mungkin. Terima kasih. Kebetulan saya kepala LPM, jadi beban berat buat saya untuk bisa meloloskan semua teman-teman. Padahal saya yakin bahwa di USTJ ini potensinya sangat bagus, teman-teman sudah menyusun sebaik mungkin. Dari kemarin yang kami ajukan 23 penelitian, hanya dua yang lolos, kemudian PKM 1 yang lolos. Nah, melihat pengalaman di luar kampus kami, Ibu, itu ada yang dia justru ini saya ingin minta tip dari Ibu. Beliau itu bisa menang hibah berturut-turut sampai 5 kali. Ya, memang saya juga belum belajar sama beliau. Cuma saya ingin belajar sama Ibu, pasti bisa menerangkan kepada kami apa tip yang bisa membuat orang itu bisa lolos hibah 5 kali berturut-turut. Padahal kuncinya di dalam hibah itu biasanya harus ada outputnya dulu ya, biar dia masuk di jurnal internasional yang reputasi yang sudah biasa di 1 minggu, tapi itu belum keluar tapi dia bisa menang. Nah seperti itu. Apakah ada satu trik yang bisa kita terima dari Ibu? Siapa tahu ada rahasia yang bisa disampaikan di sini, betul-betul dari sini, sehingga kami punya harapan sebagai kepala LPM itu bisa terwujud. Misalnya 23 saya ajukan, 20 lah yang menang. Seperti itu. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara USTJ dan Universitas Negeri Malang sebagai bentuk penguatan kerjasama di bidang pendidikan. Terima kasih atas kehadiran dan materi yang sudah diberikan buat kami di sini. Semoga nanti dengan kegiatan ini bisa membawa hasil buat peningkatan program studi kita yang ada di USTJ. Dan juga mungkin ada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, baik dari dekan sampai ke prodi yang berminat nantinya untuk melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Malang, baik di USTJ maupun mitra kita dari Univers maupun dengan Universitas 10 November, mungkin bisa langsung berkontak langsung ya Ibu ya. Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama USTJ, Sance Irianto menilai kegiatan ini penting sebagai langkah awal dalam mempersiapkan dosen yang akan melanjutkan studi S3. Dalam rangka kegiatan workshop pada hari ini dengan penandatanganan yang sudah kita lakukan USTJ dengan Universitas Negeri Malang, tentunya kami punya tujuan
Tujuannya yaitu kita ingin pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan studi lanjut ke S3 dengan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini kami ada punya 3 fakultas, yaitu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri dan Kebumian, dan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, beberapa dosen kami yang ingin nanti melanjutkan studi lanjut S3 dengan UNN, Universitas Malang. Nah, kemudian melalui workshop ini juga awal daripada kesiapan Bapak Ibu dosen yang akan mau melanjutkan studi lanjut supaya mereka mampu dalam membuat proposal untuk S3-nya, sehingga pada saat dia mau melanjutkan studi lanjut dia sudah memiliki karya ilmiah untuk kesiapan studi lanjut S3 di Universitas Malang, dan harapan kita melalui workshop ini mereka bisa menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Kami melihat ada tawaran dari Universitas Negeri Malang ini, ada beberapa pembelajaran yang memang memudahkan kami dari USTJ karena ada kelas-kelas yang online yang bisa dosen-dosen kami bekerja sambil bisa berkuliah, dan juga sudah ada memang dosen kami yang sudah studi lanjut di Universitas Negeri Malang. Nah, sehingga dari hasil evaluasi kami ada pembinaan yang bisa membuat percepatan bagi dosen kami untuk bisa selesai tepat pada waktunya, sehingga itu yang membuat kita tertarik di dalam program-program yang ditawarkan oleh Universitas Negeri Malang ini dalam pembinaan sumber daya manusia kami. Sementara itu, Universitas Negeri Malang Dr. Insinyur Triana mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teknis penyusunan proposal, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi dosen untuk melanjutkan studi di program pasca sarjana. Ya, kegiatan hari ini tadi kami menyampaikan ya intinya bagaimana cara menulis untuk proposal, untuk penelitian dan juga publikasi di jurnal internasional bereputasi, dan juga sekaligus ajang ini sebagai ajang untuk promosi prodi kami ya, khususnya di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang untuk jenjang magister dan juga doktoral. Harapan dari kegiatan ini tadi kami berharap nanti kolaborasi ini akan tetap berjalan ya, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi dengan di peningkatan bidang Tridharma perguruan tinggi, dan juga nanti kami juga berharap untuk bisa join publikasi ataukah join riset, dan juga untuk pertukaran di dalam studi lanjut dari dosen-dosen yang ada di USTJ ini. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.